Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari dari tentang bab wudhu, kemudian kalau tidak bisa wudhu berarti tayamum dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang sholat. Sholat ini merupakan ibadah yang wajib dilakukan setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Wajib, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Aku sembahyang ngono kok ndak iso. Nggak bisa ya. Kalau mati baru boleh disembayangi ya. Kalau mau disolati sama orang lain, aku sembayang no, ya apa mati yo dhisik ya. Jadi sholat ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dan nanti setiap orang dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala tentang sholat ini. Hati-hati ya anak-anak, sholat. Kalau kalian tidak mau orang tuanya masuk neraka, maka kalian sholatlah. Kalau kalian tidak mau kalian masuk neraka, maka sholatlah. Karena sholat ini tiangnya agama. Kalau sholatnya beres, yang lain insya Allah beres ya. Nah, di bab sholat, anak-anak dibuka di halaman 40 sholat. Itu Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu ada waktu yang telah ditentukan. Subuh jam piro sampai jam piro. Ya, dohor jam berapa sampai jam berapa. Ya, gitu ya. Mulai dohor, kalau misal dohor mulai setengah 12 sampai jam sebelum asar itu kira-kira jam setengah 3. Ya, gitu ya. Itu ketetapan sholat dohor. Di atas itu berarti sudah asar ya. Setengah 3 sampai jam setengah 6 itu asar. Kemudian maghrib setengah 6 sampai jam setengah berapa kalau isaknya sekarang, setengah 7 ya, setengah 7. Nah, itu waktu yang telah ditetapkan anak-anak ya. Jadi sholat itu semua sudah ditetapkan, waktunya sudah ditetapkan, caranya juga sudah ditetapkan. Nah, kemudian anak-anak, di situ ada syarat wajibnya sholat. Syarat wajib ini syarat yang harus dipenuhi sebelum orang melakukan sholat. Jadi syarat wajib ini ada di luar sholat, bukan di dalam sholat ya. Nanti ada fardunya sholat ya. Syarat wajib ini syarat yang di luar, sholat. Apa saja? Yang pertama orang Islam. Kalau kafir tidak wajib sholat ya. Jadi ya kalau seandainya kalian tidak mau sholat, nah berarti kafir ya. Tak mau sholat berarti kafir. Hati-hati. Nah, ya, jadi syarat wajibnya sholat Islam. Kalau Islam harus sholat, yakin sama sholat ya. Kemudian yang kedua berakal, waras. Wong edan nggak wajib sembahyang. Kemudian tamyiz, bisa membedakan antara suatu yang baik dengan yang buruk. Ya, membedakan satu yang baik dan yang buruk. Misal orang makan kertas. Nek bayi kan tidak ngerti. Kalau anak bayi kan tidak tahu. Yang penting kan dimakan aja ya. Ada yang punya adik bayi kira-kira tahu. Kalau ada plastik dimakan, ya kan? Ada tisu dimakan juga. Nah, tamyiz itu anak-anak bisa membedakan yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Mangan kertas oleh apa gak? Mangan plastik oleh apa gak? Dilati tembok, mangan tembok, ngerokoti pintu. Tidak boleh Ustaz. Nah, berarti betul. Itu sudah wajib sholat. Yes. Ya, Nana ya. Jadi bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kemudian bersih dari haid, nifas. Itu harus ada lanjutannya. Bersih dari haid, nifas, dan janabat. Ya, bagi orang laki. Kemudian ada sholatnya anak kecil. Seorang anak itu wajib diperintah untuk melakukan sholat setelah berumur 7 tahun. Nah, kalian jelas di atas 7 tahun, kelas 6 misalnya ya. Jelas di atas 7 tahun. 7 tahun itu anak baru masuk SD kelas 1. Jadi kalau kalian insya Allah wajib disik ya. Anak kelas 1 SD itu sudah wajib untuk sholat. Kelas 1 SD itu sudah wajib untuk sholat. Kalau sampai 10 tahun kelas 3 SD masih belum mau sholat, orang tua boleh mukul. Ya, boleh mukul. Mosok tidak sembahyang-sembahyang. Ustadz Ahmad dulu mulai TK itu sudah diajari sama abinya Ustadz Ahmad untuk sholat kereng ya, kereng. Jadi harus sholat, berangkat nang masjid, dijak berangkat nang masjid gitu anak-anak ya. Jadi tahu kondisi masyarakat masjid, tahu siapa yang adzan gitu ya. Harus sholat.
Kemudian syarat sahnya sholat yang pertama, ini syarat sahnya, tadi syarat wajibnya sholat. Tadi syarat sahnya sholat, kalau ini tidak dilakukan berarti sholatnya tidak sah. Ya, kalau sudah tidak sah berarti mengulang. Apa yang pertama? Suci badan dari 2 macam hadis. Anak-anak tugasnya hari ini mencatat apa yang dikatakan oleh Ustadz. Mencatat, bukan soal, mencatat. Ya. Syarat sahnya sholat yang pertama suci badan dari 2 macam hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua menutup aurat. Yang ketiga ini sudah Ustaz singkat ya. Yang ketiga masuk waktu sholat. Yang ketiga masuk waktu sholat. Kemudian yang keempat menghadap kiblat. Nah ini kalau tidak dilakukan ya, kalau tidak dilakukan. Untuk kalian, Ustadz ambil gampangnya dulu ya, untuk kalian karena kalian masih SD ya, Ustadz ambil gampangnya dulu. Kalau ini ada yang lupa, ada yang tidak dilakukan, maka sholat diulangi. Contohnya, kalau kiblatnya salah, kiblatnya harusnya ngadep ke sana. Tiba-tiba kalian tidak tahu sholat lupa ngadep ke sana. Wah, ngulang aja, diulangi aja ya. Walaupun nanti ketika kalian SMA kalian diajari tentang perbedaan pendapat madhab. Nanti. Sekarang yang jelas Ustadz kasih hati-hatinya, ben hati-hati biar lebih hati-hati. Kalau kalian harusnya kiblatnya ke sana, kemudian kalian ngadepnya ke sana, lebih baik diulangi sholatnya ngadep ke sana, petang rokaat gak apa-apa. Ya, kemudian masuk waktu sholat, begitu takbir Allahu Akbar. Kok ani wis masuk rek? Masuk Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar tiba-tiba sampai dapat 2 rakaat adzan. Allahu Akbar loh. Ternyata belum asar ternyata. Aku sholat asar. Diulangi lagi. Ya, dibatalkan yang tadi, diulangi lagi sholatnya Allahu Akbar. Ya, diulangi lagi sholatnya 4 rakaat lagi. Begitu anak-anak ya. Itu syarat sahnya sholat. Adapun aurat bagi laki-laki dan bagi hamba saya, bagi laki-laki dan bagi hamba saya perempuan, budak perempuan. Nah, sekarang sudah tidak ada ya. Yang jelas bagi laki-laki antara pusat sampai lutut, antara pusat itu udel anak-anak, udel. Dari udel sampai ke lutut. Kemudian aurat perempuan yaitu tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Jadi nutup ya. Jadi cari ruko yang nutup semua. Ya, tangannya nutup ya. Kalau bisa tangan belakang ini nutup ya. Yang depannya boleh enggak terbuka gini boleh untuk takbir Allahu Akbar ya. Jadi untuk takbir masih bisa anak-anak. Untuk perempuan telapak tangan, ini telapak namanya, ini punggung tangan. Telapak yang boleh, punggung tidak boleh. Ya, telapak tangan ini boleh terlihat, wajah juga boleh terlihat. Ya, begitu anak-anak cara kemudian sampai aurat itu tadi. Aurat untuk aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, kemudian auratnya perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah ini sudah 9 menit ya. Ustadz kira sudah cukup sampai situ dulu catatannya. Jadi tugasnya mencatat ya. Jadi dari sholat, syarat wajibnya sholat, kemudian sholatnya anak kecil, syarat sahnya sholat sampai aurat. Nah itu yang dicatat dulu anak-anak pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.